Halo guys, gimana kabarnya? Masih jadi kolektor sneakers? Sama, gue juga. The problem is lots of shoes, especially sneakers, aren't made to last. They're made of plastic and we can't recycle When we them. first started, our mission statement was that we wanted to take waste and turn it into jobs and useful stuff that people We love. are a sustainable fair trade brand. We are officially part of the Chicago Fair Trade. Another big part of being sustainable is using a tanning process that eliminates all of The one is a hybrid of EVA, but it also has another foam that's blended into it that's from algae harvested from ponds. Kalian pernah nggak mempertanyakan kayak gimana sih proses produksi sebuah sepatu dari awal sampai akhir? If you understand sneakers, you mengenai start to pelaporan understand. pengendalian emisi gas buang sektor industri. Just Nantinya industri 100 companies are responsible for 71% of global carbon emissions. Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait implementasi carbon capture storage agar dapat. Karena kebanyakan dari kita itu pasti taunya kalau sepatu itu ya taunya udah jadi gitu dan kita lihat hasil jadinya doang. Every shoe from every brand on the market is created using molds. Shoes are expensive because molds are expensive. Ternyata jauh sebelum sepatu-sepatu itu nyampe di kaki kalian atau nyampe ke rak-rak di toko-toko sepatu, mereka itu dibuat melalui proses yang kompleks dan lumayan panjang. Dan proses itu gak ramah lingkungan. Makanya hal ini membawa gua ke sebuah pertanyaan. Apakah sepatu dan industrinya itu tidak akan pernah bisa ramah lingkungan? The video unspools over the course of the year, and it's not until June that the South is truly shrouded in the North's emissions. Been looking for ways to sort of act as responsibly as we can as a big corporation. I think it's an obligation and it's a passion, I think, for many of us in the company, and it's something we put at the very forefront of sort of how we do business. Setiap tahun setidaknya itu ada lebih dari 20 miliar pasang sepatu yang diproduksi di seluruh dunia. Dan 300 juta pasang sepatu itu dibuang begitu saja setiap tahunnya. Dan sepatu yang dibuang itu pasti berakhir di tempat sampah. Authorities are asking the citizens to repair their old shoes and clothes. Permasalahan limbah sepatu dan emisi karbon ini akhirnya menjadi masalah global yang nggak bisa diabaikan lagi. Dilansir dari Massachusetts Institute of Technology, sepasang sepatu lari itu pada umumnya menghasilkan sekitar 30 pon emisi karbon atau sekitar 13,6 kg. Emisi ini setara dengan lu nyalain lampu selama seminggu nggak mati-mati. Jadi kebayang kalau emisi tadi dikalikan jumlah produksi sepatu per tahunnya. Fix, satu dunia kena ISPA. Reducing greenhouse gas emissions like carbon dioxide is a crucial component in the fight against climate change. One way governments are trying to reduce their emissions is through carbon trading, a market-based system that aims to provide economic incentives for countries and businesses to reduce their environmental footprint. Proses produksi sepatu di dunia itu bertanggung jawab atas 1,4% emisi gas rumah kaca yang berasal dari rantai produksi dan bahan yang dipakai. Ini baru dari sepatu. Karena faktanya, industri fashion itu secara keseluruhan bertanggung jawab atas 10% emisi karbon secara global. Apalagi untuk ngejalanin sebuah pabrik itu butuh sumber daya alam yang banyak. Dan batu bara itu masih jadi bahan bakar utama untuk jadi pembangkit listrik. Ini artinya bukan cuma emisi yang membludak, tapi juga sumber daya alam yang terancam habis. Nggak lupa juga kalau untuk angkut semua sepatu yang ada itu butuh kendaraan kayak kapal laut atau truk yang artinya ya menyumbang polusi udara juga. Dari segi material dan bahan yang dipakai itu mau kulit asli, mau kulit sintetis itu sama-sama punya potensi bahaya lingkungan yang nggak baik. Mulai dari penyamakan kulit asli yang punya dampak kemikal yang bisa mencemari air dan tanah karena membutuhkan beragam bahan kimia. Ya walaupun ada juga yang pakai bahan alami sih. Terus ada kulit sintetis yang dibuat dari material minyak bumi dan tentunya ya nggak dapat diperbaharui. Terus butuh waktu ribuan tahun untuk terurai secara alami. Sebentar sekali. But did you know the world produces around 400 million tons of plastic waste every year, and around 68,642,999 tons of that will end up in nature? Whoa, that's a really big statistic, Barbie. Yeah,
we've got a bit of a plastic waste problem. Nah ini nih, berdasarkan statistik pasar, kulit itu menyumbang sekitar 33% penjualan alas kaki global. Dan ini diproyeksikan akan terus bertumbuh setiap tahunnya. Untuk tujuan yang baik, katanya. Sedangkan plastik dan karet itu menyumbang sekitar 47% pasar alas kaki global. Belum lagi dari jutaan banyak sepatu yang dibuat dari plastik, itu cuma sekitar 5% yang dapat didaur ulang. Dan sisanya, ya pasti dibuang ke tempat sampah lah. Dan apa yang gua paparkan ini masih sangat sedikit dari dampak lingkungan industri yang signifikan. Sayangnya, kita sebagai konsumen itu kurang peduli terhadap hal ini. Terus kudu gimana? Solusi seperti apa yang dibutuhkan? Apa kita memang perlu dukung produk-produk yang mengedepankan ide dan konsep ramah lingkungan pada lini produk sepatu mereka? Termasuk brand-brand besar dengan berbagai kampanyenya itu, apa layak untuk didukung? Jujur gue pun sampai sekarang masih bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. The future now is within circularity, but also that journey towards that. How do we essentially product create in the right way to lead the industry in order to take sustainability seriously? Karena di samping bertumbuhnya isu ramah lingkungan di seluruh dunia, ini tuh malah jadi kesempatan buat para brand untuk meningkatkan pemasaran mereka. Makanya kalau kalian punya update tentang brand-brand besar, contohnya kayak Nike atau Adidas atau Puma atau dan lain-lain gitu ya, ya kita dapat dengan mudah menemukan berita tentang tuntutan atas brand-brand tersebut atas dugaan greenwashing, dan sampai hari ini itu mereka masih memasarkan barang mereka dengan sangat-sangat mudah. Tapi ngomongin soal brand besar nih, gue sedikit cerita tentang penemuan kita saat kunjungan di salah satu mall terbesar di Bandung. Dan gue pun menemukan kalau mulai banyak brand yang memasarkan produk ramah lingkungan mereka di Indonesia. Ini asumsi gue aja ya, karena gue menemukan banyak produk gitu, terutama dari Adidas dan Nike, yang menjual produk sustainability mereka. Kayak Adidas yang di dalam insole-nya itu ada tulisan Stop Plastic Waste, atau Nike yang punya logo kampanye Move to Zero di sepatunya yang menandakan kalau produk mereka itu sustain, dan brand-brand lainnya lah. Dan gue nggak tahu gitu harus bersyukur apa enggak, karena produk-produk sustainability brand tersebut nggak terlalu diminati. Dan sejauh observasi kita, bisa gue generalisir kalau orang Indonesia itu lebih mencari kenyamanan ketimbang produk ramah lingkungan, yang ya sebenarnya nggak salah juga sih. Jadi gue pun bisa bilang kalau masyarakat kita ini nggak semuanya aware tentang isu sustainability atau ramah lingkungan ini. Dan malah cenderung mengedepankan fungsi utama dari sepatu yang memberi kenyamanan dan juga menunjang penampilan. Brand yang gak transparan tentang sistem produksi dan kampanye ramah lingkungannya, ditambah dengan masyarakat yang belum menunjukkan minat yang besar terhadap produk ramah lingkungan, yang akhirnya jadi tantangan besar buat lingkungan kita saat ini. Jadi gue cukup bisa menyimpulkan kalau masyarakat Indonesia yang sekarang itu belum terlalu aware tentang isu ramah lingkungan, dan malah cenderung konsumtif dengan beli produk-produk sepatu fast fashion. Belum lagi generasi muda yang punya kesadaran lingkungan yang cukup rendah. Makanya di sini gue mau mengajak teman-teman semua untuk lebih peka lagi terhadap lingkungan dan punya kepedulian yang tinggi untuk masa depan bumi kita. Masa hidupnya sudah selesai, dibuang, dia akan lebih cepat terurai. Kulit imitasi bisa ribuan tahun untuk terurai. Gue cukup kebingungan menghadapi realita yang ada, karena di samping isu sepatu sustainability, itu masih banyak brand, entah itu lokal ataupun luar, yang memasarkan sepatu konvensionalnya. Yang artinya dari segi produksi dan material, memang gak ramah lingkungan. Marketing dari para brand pun memaksa para audiensnya atau customernya untuk membeli lebih banyak dan mengubur dalam-dalam tentang sistem produksi mereka yang jauh dari kata ramah lingkungan. Walaupun memang gue mengakui gitu, ada banyak brand yang memang mengusung konsep ramah lingkungan dalam setiap lini produknya. Contoh, kalau di luar negeri itu ada Veja atau Allbirds, dan di Indonesia itu ada Bijak Bumi. Beberapa brand tadi itu memang patut dipertimbangkan dengan catatan mereka transparan atas sistem produksi dan material yang digunakan. Dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan ya. Dan masih banyak inovator-inovator sustainability yang memang gerakannya itu harus kita dukung. Tapi satu-satunya solusi yang terpikirkan sama gue adalah dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Sesimpel dengan gak jadi orang yang konsumtif, gak kemakan budaya shopaholic, mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas, dan pakai sepatu atau barang fashion lu sampai bener-bener rusak. Secara sepatu konvensional itu kan punya durabilitas sampai ya kurang lebih 5 tahunan lah ya. Atau mencari sepatu dengan material kulit asli yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Yang jelas, masa depan bumi kita itu ya ada di tangan kita. Karena sampai saat ini,
itu memang belum ada teknologi yang bikin sepatu itu ramah lingkungan. Sekecil apapun emisi yang ditekan oleh perusahaan, itu juga tetap ngasih emisi dan limbah yang banyak jika dilakukan secara masif. Dan kita, as a customer, harus bisa jadi individu yang memperlambat itu semua. So, udah siap jadi si paling ramah lingkungan? Atau masih mau jadi budak korporat?